aku tuh menikah kan prinsipnya adalah sekali seumur hidup, Dok. Kita kan menikah karena kita diberkati Tuhan gitu ya. Tapi dengan keadaan yang dia tuntut bahwa kalau kita tidak punya keturunan ya kita berpisah. Apa sih yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room? Let's tell us your waiting story. Hai Bu, apa kabar? Hai Dokter Weni, kabar baik puji Tuhan. Makasih ya udah sempetin waktunya ke sini. Iya, sama-sama dong, makasih juga udah diundang. Mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya. Kamu namanya siapa coba? Oke, halo, nama aku Agustina, biasa dipanggil Tina. Aku pasiennya Dokter Weni di akupunktur klinik Tangkuban Perahu. Oke, aku mau nanya dong Bu, kamu itu sebenarnya udah berapa tahun yang menjalani pernikahan ya? Kalau dengan sampai 2024 ini berarti sudah 9 tahun loh. 9 tahun? Kemarin Maret kemarin. Berarti nikahnya tahun 2015? 2015. Sama kita tahun nikahnya. Iya. Kamu pas nikah usia berapa ya? Kalau usia sih 30-an gitu sih Dok. 30-an. Bapak? Sama. Oh seumuran ya? Seumuran. Oke, kalian tuh kan udah 9 tahun pernikahan nih, udah hampir 1 dekade kan? Iya betul. Bolehlah share tipsnya gitu ya buat mungkin viewer kita di sini ada yang masih baru pacaran, ada yang bentar lagi mau nikah gitu, bagi-bagi ilmunya, tipsnya gitu, apa yang perlu dipegang sebelum memasuki bahtera rumah tangga gitu ya. Kenalnya di mana sih sama Bapak? Kalau kenalnya sih sebenarnya cepet ya. Jadi kita tuh orang Batak. Jadi orang Batak setiap tahun tuh biasa ada pesta Batak se-Jabodetabek. Dan kebetulan aku Boru Siagian, suami aku tuh Ari Tonang, tapi mamanya Boru Siagian. Jadi kita pariban. Kalau di Batak tuh pariban tuh kayak boleh nikah gitu. Nah, jadi ketemunya sih di acara pesta itu sebenarnya di 2014. Love at the first sight. Enggak juga sih. Kirain cinta pada pandangan pertama nih. Kalau bapaknya ya cinta pada pandangan pertama. Enggak juga, enggak tahu sih. Enggak tahu. Oke, terus udah kayak gitu kan tadi kamu bilang kan pacarannya kan sebentar aja tuh. Nggak lama kan masuk ke pernikahan dong ya. Udah langsung memantapkan hati gitu ya. Nah, waktu kamu masuk ke pernikahan nih, maksudnya ekspektasi kamu tuh dengan realitanya itu tuh sama apa beda sih? Wah, it's totally different. Iya, soalnya kan nggak gini loh, aku kasih introduksi dulu. Anak zaman sekarang ini soalnya kan ya kalau udah hidupnya susah, kerjaannya susah, selalu ngomongnya apa sih? Udah aja gitu. Udah gue udah capek, gue mau kawin aja. Apakah segampang itu? Tolong coba gimana? Oke, sebenarnya kalau untuk kita wanita single, mungkin kita berpikir dengan menikah tuh udah menjadi solusi dari semua permasalahan hidup ya. Karena aku juga mungkin pada waktu itu begitu mungkin konsepnya, karena nggak ngerti. Tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Faktanya itu it's 180 derajat. Wah, berarti bener-bener puternya balik gitu ya. Mungkin beda-beda ya, tapi mostly kayaknya sih nggak seperti yang kita bayangkan aja gitu loh. Gitu ya. Kalau misalnya ini nih, ada sedikit, kita kan orang Indonesia gitu ya, ada perkataan yang mengatakan jika kita menikah sama orang itu, kita sebenarnya bukan cuma kawin sama dia gitu, tapi kita juga menikahi keluarganya. Betul nggak? Itu benar nggak sih? Betul banget sih. Betul banget ya. Apalagi mungkin kayak orang Batak ya aku ya. Jadi orang Batak tuh pasti bicara keluarga besar, kayak tadi aku bilang suami aku kan Ari Tonang gitu. Berarti kita bicara menikah dengan seluruh Ari Tonang sedunia bahkan gitu. Oh jadi, gitu? Iya. Sampai sedunia? Sampai sedunia. Karena kan orang Batak tuh memang ikatannya kuat banget ya. Jadi ya gitu memang. Jadi bukan cuma dengan suami, tapi ternyata dengan keluarga besar Ari Tonang seluruhnya. Jadi itu nggak gampang sih. Adaptasi kamu tuh di berapa tahun pernikahan ya? Adaptasi cukup lama sih, karena agak jet lag ya, karena aku mungkin tipikal yang dibesarkan dari keluarga yang cukup demokrat dalam arti ya sudah sama siapapun tuh bisa bergaul santai apa segala macam. Ternyata kan kalau dari pihak keluarga suami tuh yang mungkin adatnya tuh kuat sekali dalam arti perempuan tuh harus begini, perempuan tuh pokoknya Indonesia banget deh gitu deh. Kalau aku mungkin lebih kayak yang agak ke barat-baratan gitu. Jadi agak jet lag-nya mungkin sekitar 2-3 tahun bahkan. Padahal ya ini kan
maksudnya gini loh, kan orang tua gitu ya, maksudnya udah mengkondisikan kalian tuh menikah sama-sama Batak itu untuk meminimalisasi kekagetan Iya, ini iya, ya, udah iya. dikondisikan seperti itu pun ternyata masih masih kaget juga masih ya. kaget. Ini kan udah 9 tahun nih pernikahan. Boleh nggak saya simpulkan kalau di menginjak tahun ke-9 ini pun kalian masih belajar, sama-sama belajar. Masih belajar karena mungkin kalau aku sekarang nangkepnya pernikahan itu adalah proses pembelajaran seumur hidup sih Seumur katanya. hidup ya. Karena kita nggak mungkin kayak oh udah 9 tahun, oh berarti kita udah kenal pasangan kita secara seluruhnya utuh gitu. Nggak juga, ternyata beda juga gitu loh. Jadi nggak bisa tuh. Tapi nih selama 9 tahun kamu memasuki musim baru dalam kehidupan ya, maksudnya ya, dibandingkan sama waktu kamu single dulu, mungkin kamu 30 tahunan berarti hidup single ya. Jika bisa waktu diulang, kamu masih pengen balik ke single atau tetap milih yang sekarang? Ini pertanyaannya sulit ya. Tapi kalau dibilang apakah mau milih tetap single, 50% ya 50% enggak juga sih. Kamu demokrat sekali. Karena Oke. mungkin sekarang karena sudah ada Mikaela ya, buah hati kita, dan itu mungkin menjadi sesuatu yang warna baru lagi gitu loh di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mungkin kalau misalnya tadi Mikaela belum ada, ya beda cerita lagi sih mungkin. Kayak gitu sih, Dok. Oke, habis itu aku juga pengen nanya nih gini, kita kan mengarungi bahtera rumah tangga, kamu sama aku sama nih, kita nikah udah 9 tahun ya. Sepengetahuan aku ya, kita tuh menjalani rumah tangga pasti ada badainya, bener gak sih? Pasti Badai itu pasti ada ya. banget. Badai terbesar kalian tuh apa sih sepanjang 9 tahun ini? Oke, kalau kita sih pasti jujur badai kita terkait keturunan sih. Yang Itu punya yang anak ya, apalagi orang Batak tuh kan kayak dalam tanda kutip dituntut untuk punya keturunan gitu loh. Dan itu yang menjadi suatu apa ya? Kalau aku tipikalnya agak santai, tapi kan kalau dari suami dan keluarga besar kan nggak seperti itu gitu loh. Dan itu menjadi sesuatu yang pukulan, maksudnya badai besar sekali karena wah ini gimana nih. Itu kemarin kita dapat Mikaela itu di pernikahan kita di 8 tahun berarti. Karena 8 Mikaela tahun, ya. sekarang 5 bulan. Jadi itu yang sangat apa ya, di menjalankan 8 tahun itu kita kayak wanti-wanti, maksudnya ini gimana nih, apakah kita akan punya keturunan atau enggak gitu. Sementara tuntutan dari pihak keluarga besar suami juga sangat tinggi sekali. Jadi kan pilihannya ini kita mau lanjut atau gimana nih, karena kalau nggak ada keturunan ya mendingan pernikahan nggak usah dilanjutin. Sampai segitunya ya waktu itu ya? Parah. Sampai segitunya, Bu. Sampai segitunya. Berarti makna memiliki keturunan di keluarga Batak tuh dari skala 1 sampai 10 tuh 9. sangat penting berarti ya? Penting sekali. Jenis kelamin berpengaruh nggak? Sebenarnya berpengaruh, tapi kembali lagi mungkin kayak sekarang tergantung suami istrinya gimana sih. Tapi kalau misalnya bicara berpengaruh, sangat berpengaruh juga gitu loh. Kamu mulai melakukan pemeriksaan terkait pengen hamil itu di tahun keberapa sih? Sebenarnya karena kita udah menikah di usia seperti itu, setelah menikah tuh kita langsung konsultasi ke dokter. Jadi aku dan suami tuh langsung kayak di bulan ketiga, bahkan bulan kedua pernikahan tuh kita langsung kayak periksa ke dokter. Maksudnya ini gimana? Nah, so far sih sejauh pemeriksaan dari awal sampai dengan bahkan kita 8 tahun pernikahan kemarin, 7 tahun itu semuanya sih semua baik-baik aja. Jadi disuruh sarannya adalah alami aja gitu. Selama 8 tahun. Selama enggak sih di tahun ke-6 itu kan udah mulai sebenarnya setelah setahun lebih itu nggak ada tanda-tanda kita telat haid itu kan mungkin sebenarnya udah warning ya, maksudnya oh nih kalian harus ada next step nih, karena kayaknya nggak mungkin kalau normal tuh udah setahun tuh nggak pernah telat haid tuh kayaknya nggak normal juga gitu kan. Tapi karena semua diperiksanya bagus, jadi ya kita dalam tanda kutip ya udahlah tunggu dulu, berarti Tuhan belum kasih gitu. Nah, tapi setelah 6 tahun kita udah mulai serius tuh. Enggak deh, 5 tahun. Kita udah menjalani waktu itu namanya INSEM. Oh udah Udah. sekali sebelum ketemu aku? 2 kali. 2 kali malah 2 ya? kali dengan dokter yang sama sih, rumah sakit yang sama, dokter yang sama juga. Karena kita pikir step pertamanya udah INSEM dulu. Ternyata ya Gagal. INSEM nggak terlalu menjadi suatu solusi sih menurut aku, dan ternyata dokter-dokter lain juga bilang saja kalau misalnya itu nggak usah INSEM, langsung aja sih bayi tabung ke arah sana sih.
Jadi setelah gagal insam 2 kali, baru kan kalian masuk ke bayi tabung nih. Betul, Hal yang paling bikin kaget kan ada pemeriksaan yang dilakukan ulang ya. Ada betul. karena kan udah lama gitu Mm-mm. ceritanya kan. Hal yang paling bikin kamu kaget ketika melakukan pemeriksaan ulang tuh apa? Mungkin karena akunya pun tidak terlalu punya knowledge yang bagus tentang reproduksi gitu kan, walaupun udah pernah menjalani insem, tapi mungkin dokternya pun tidak menjelaskan secara proper gitu. Jadi kita nggak terlalu paham ini pemeriksaan ini tuh terkait apa sih apa-apa. Nah, ternyata yang bikin aku agak kaget dan ternyata ini adalah hal yang penting adalah pemeriksaan AMH pada waktu itu. AMH itu kan terkait cadangan sel telur gitu ya. Dan ternyata pas aku telusuri pemeriksaan sebelum-sebelumnya itu ternyata AMH tuh selalu dites sebelum-sebelumnya, tapi kita nggak pernah, aku nggak pernah notice karena nggak pernah dikasih tahu gitu loh. Oh ya ya ya. Ini yang penting, ini nggak tahu sama sekali gitu. Jadi pas ke dokter ini sih pada waktu itu yang bilang, oh ini penting karena memang kita kan patokannya ke sini gitu loh, di cadangan sel telurnya gitu sih dok. Boleh di-share nggak? Kamu yang pas ketemu aku nih, yang udah terakhir kan, berarti pemeriksaan terakhir kan. Nilai AMH kamu berapa? Masih ingat Udah nggak? cukup rendah sih waktu itu, 0,4 kalau nggak Di bawah salah. Di bawah 0,5 ya? 1 malah. Iya pasti di bawah 0,5 Di malah bawah ya. 0,5 malah. Heeh. Waktu kamu terima hasil tuh, pikiran kamu nih ya, wah gue kayaknya udah kecil banget lah, punya harapan punya keturunan deh. Atau kamu dalam pikiran kamu, enggak, ini pasti masih bisa, yang mana? Aku sih tipikal yang nggak terlalu khawatir sama hidup ya. Jadi aku karena mungkin kita nggak tahu angka ini referensinya kemana sampai dengan dokter ini waktu itu menyampaikannya hal itu. Jadi aku berpikir, oh masih ada angka 4 di belakangnya. Kamu cuma lihat buntutnya doang. Padahal itu artinya beda sekali loh. Karena nggak paham. Jadi oh masih ada angka 4. Terus oh berarti masih oke. Pada waktu Setenang itu ya. setenang itu. Karena nggak paham. Nah terus kan habis itu kan kamu kan ke dokter Obgyn nih. Kan Betul. nilai AMH ini harus kita konfirmasi dengan yang kita lihat pakai mata alias pakai USG. Betul. Nah yang ditemukan cadangan telur kamu berapa ya waktu itu? Pertama kali sih waktu dicek itu, nah itu dia. Jadi mungkin pada waktu awal-awal itu kan dokter selalu cek USG itu dan dilihat telurnya banyak gitu. Tapi pas di tahun keberapa gitu dilihat, setiap kali dilihat tuh telurnya 1, 2, kadang ada yang sampai 3. Nggak nyampe sih, pernah 1, 2 aja gitu. 3 tuh kanan kiri gitu misalnya. Nah, aku pikir ya itu normal aja gitu loh. Jadi aku nggak tahu ternyata untuk melakukan bayi tabung tuh paling nggak kita punya sel telur harus lebih banyak dari itu. Iya. Nah, aku pikir ya karena aku kembali lagi dokternya tidak terlalu memberikan informasi atau edukasi yang dulu-dulu ya. proper gitu. Iya, jadi kita nggak paham dan aku pikir oh ini ada 1, 2, ini 1 yang gede gitu. Iya, karena kebutuhan sperma dengan sel telur ketemu kan paling cuma 1. Jadi aku pikir ya udah ini ada 1 gitu. Sesimpel itu aja. Sesimpel dan sebodoh itu kayak. Terus kan abis itu kan gini loh, aku pengen tanya sama kamu kan menjalani ini berarti 2 bulan pernikahan langsung masuk ke promil. Memang sih yang seriusnya itu baru masuk tahun ke-5 kan. Iya. Tapi dalam seiring waktu ini kamu kayak lama-lama tuh kehilangan diri kamu gak sih? Kayak gue dulu gak kayak gini deh, kenapa gue sekarang jadi gini? Apa sama aja? Sebenarnya kalau bicara dari sisi kita belum punya keturunan itu ada merasa kayak kok maksudnya sesulit itu ya ternyata ya. Dan mungkin jadinya jadi kayak dalam tanda kutip ada menyalahkan pasangan juga gitu loh. Ada di fase itu sempet ya? Oh sangat dok, karena maksudnya kita kan udah lama, karena aku berpikir gini, bahkan setiap kali kita konsultasi sama dokter, kadang-kadang aku mungkin jadi kayak merasa mungkin dari keluarga kamu gitu, jadi aku nyalain suami gitu, mungkin dari keluarga kamu yang ada masalah gitu, karena kalau kita compare dengan keluarga aku bilang, keluarga aku nggak ada yang punya masalah gitu loh. Kebetulan mungkin ada di fakta yang seperti itu, tapi kan setiap kali kita konsultasi sama dokter bilang nggak seperti itu Bu. Jadi emang dokter juga yang memberikan penguatan, tapi kan namanya perempuan yang dalam tanda kutip selalu disalahkan gitu, aku juga nggak mau tiap-tiap disalahkan terus gitu loh. Dan tisu dulu. pegang dulu ya, pegangin dulu ya ampun. Iya, jadi maksudnya mereka selalu bilang ya cewek bermasalah gitu. Bahkan ini yang paling waktu itu agak parah sih, maksudnya kita kan waktu itu juga ada pemeriksaan, kan biasa kalau orang zaman dulu tuh suka diurut kayak gitu kan. Iya.
Nah, aku tipikal yang tanda kutip nggak terlalu percaya sama tukang urut gitu loh. Jadi suka bertentangan sama hati gitu kalau mau diurut-urut, apalagi kalau orang Batak tuh kalau tukang urut tuh suka aneh-aneh gitu loh, Dok. Bukan yang kayak cuma urut biasa tapi kayak ada magic, bukan magic sih, tapi kayak punya ilmu, berasa punya ilmu gitu. Nah, sementara aku tuh yang nggak mau nih kayak gini-gini dipegang terus, ada apalagi keluarga aku kan dari keluarga medis gitu. Lalu aku bilang aku nggak mau begitu, tapi untuk menyenangkan keluarga gitu udah aku lakukan supaya tidak terjadi kayak nyalain terus gitu. Ya udah diurut. Nah, ternyata benar diurut itu tukang urutnya kayak so tahu gitu, dibilang aku ada pelengketan sel telur. Nah, oh ini ada pelengketan nih. Pertama aku cuma diem gitu kan, aku pikir oh berarti aku yang salah dong gitu kan. Tapi ternyata di komentar dia kedua dia bilang gini, kamu terlalu banyak minum obat kurus, kamu dari kecil minum obat kurus, maksudnya dari remaja gitu. Wah, aku bilang oh berarti ini sok tahu nih. Suami aku tahu aku dari kecil tuh kurus sekali gitu loh, bahkan aku kalau bisa minum obat gemuk gitu, bukan minum obat kurus. Di situ aku langsung bilang ini berarti dia cuma mengada-ada. Aku pengen cek aja ke dokter. Maksudnya pengecekan ke dokter tuh untuk mengecek apakah memang aku ada pelengketan apa enggak. Itu dibilang sedih banget, Dok. Karena terlalu divonis dan mereka semuanya percaya, keluarga besar suamiku percaya kalau aku ada pelengketan. Jadi aku jalurnya adalah HSG ya, Dok ya. HSG itu untuk ngecek saluran sel telur. Puji Tuhannya dokter mengatakan dan faktanya mengatakan hal yang berbeda. Semuanya paten, kanan kiri aku paten, dan itu aku langsung merasa sih aku nggak percaya gitu sama hal kayak gitu. Tapi apakah itu sudah selesai kasusnya? Enggak, masih tetap dituduh. Pasti kamu bermasalah nih. Pasti wah perempuan terus tuh disalahin. Susah juga ya. Orang Batak, Dok. Gini loh, kamu dalam menghadapi badai, ini kan badai terberat dalam rumah tangga kamu lah ya. Dan kita tuh harus tahu, misalnya dalam kita menghadapi badai, kita nggak mungkin sendirian dong. Tenggelam kapalnya. Responnya kamu kan seperti itu, misalnya udah aku nurut dengan cara aku nurut. In the first line, kamu suruh nurut, oke, aku urut gitu. Respon Bapak menghadapi badai itu seperti apa? Nah, jadi untuk suami aku yang sedang nonton, mohon maaf kalau aku agak terbuka. Untuk keluarga besar juga mohon maaf. Tapi ini dari hati ini sih. Tapi nggak apa-apa. Itu jadi gini, suami aku tuh anak laki satu-satunya di keluarganya. Jadi harapan dan ekspektasinya itu sangat besar ke suami aku untuk meneruskan keturunan marga gitu kan. Dan kebetulan mungkin suami aku tipikal yang sangat nurut sama orang tua. Dan akhirnya aku merasa di posisi dengan semua badai ini dalam tanda kutip kurang bisa disupport karena ya ekspektasi dia dan tuntutan orang tuanya adalah punya keturunan. Jadi itu aja dituntut gitu. Tapi itu aja ya. Solusinya untuk support aku bahkan dalam tanda kutip jadi agak kurang karena seperti yang tadi aku bilang, kita udah hampir berpisah dan dia sepakat untuk berpisah juga. Itu sangat sedih. Itu untuk aku tuh menikah kan prinsipnya adalah sekali seumur hidup, Dok. Kita kan menikah karena kita diberkati Tuhan gitu ya. Tapi dengan keadaan yang dia tuntut bahwa kalau kita tidak punya keturunan ya kita berpisah. Oh itu nggak gampang, Dok. Tapi syukurnya kan Tuhan menjawab doa kalian. Dan Mikaela kan hadir nih di tengah-tengah kalian nih. Yes. Berarti sebenarnya Tuhan itu tidak menginginkan juga kalian berpisah. Betul, Dok. Karena Tuhan tuh membenci perpisahan. Betul. Dia yang menyatukan. Masa kamu, tangan Tuhan menyatukan, tangan manusia memisahkan, Yes. itu kan nggak mungkin. Betul. Berarti di balik semua badai ini, kalau bisa dirangkum, kalau menurut saya, menurut kamu apa deh? Menurut kamu dulu deh sebelum menurut saya. Kalau menurut aku memang benar, Dok. Kalau aku melihat memang aku sama suami memang sudah ada campur tangan Tuhan gitu untuk kita tetap bersatu gitu kan. Karena pas kita lihat badainya semakin kuat nih. Terus Tuhan lihat, oh nih hatinya masih tulus nih berdua nih. Aku sih lihat mungkin dari aku dan suami tuh tetap disayang Tuhan gitu loh. Dalam arti mungkin lingkungan kita
nge-push gitu untuk keadaannya harus seperti yang mereka mau gitu. Tapi Tuhan bilang mungkin kita lihat dulu nih. Oke, dengan badai ini kita lihat nih karakter hatinya sama nih, masih baik dua-duanya mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi akhirnya Tuhan kasih jalan dengan ada badai seperti itu, kita belajar lagi berarti oh kita perlu lebih menundukkan diri lagi sama Tuhan nih. Berarti lebih pasrahkan lagi nih sama Tuhan. Mungkin kemarin-kemarin kita terlalu banyak mendengarkan Kiri kanan lah ya. kiri kanan dan akhirnya kurang mendengarkan kata Tuhan gitu. Dan mungkin di fasenya ini udah di ujung tanduk, Tuhan mungkin akhirnya bilang udah selesai. Dan akhirnya ditolong. Mikaela diberikan ke tengah-tengah keluarga kita. Iya, karena sebenarnya aku kan udah sering ya jalanin bayi tabung, maksudnya mendampingi orang bayi tabung gitu ya. Itu tuh jarang banget yang semulus kalian. Kalau memang Tuhan itu nggak sayang sama Iya. keluarga kalian, kalian mungkin dikasih cobaan bayi tabung bisa kayak orang-orang Berkali-kali. 3 kali, 4 kali, 10 kali. Tapi kalian 1 kali Dokter jalan. tahu sekali ya. Padahal Sejarah. kasusnya susah. Mikaela ini dari telur basicnya cuma 4. Iya, 4 cuma Mikaela yang jadi. betul. Ya kan? Dan itu juga bukan yang excellent ya dok, yang good doang. Iya, belum excellent ya Belum waktu itu ya. excellent, iya. Tapi Tuhan izinkan dengan juga waktu kamu hamil, kehamilanmu juga berjalan lancar. Puji Tuhannya sih gitu dok, nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau di mata aku, kenapa aku panggil kalian podcast ini, menurut aku ya, Tuhan tuh sayang banget sama keluarga kalian. Aku ngerasa gitu sih dok. Iya, Tuhan nggak pengen lihat kalian hancur Yes. gitu. Nah, jadi nih ya, buat para pendengar kita yang masih di usia muda, ya Yes. kan, yang belum memasuki rumah tangga, setelah mendengar cerita Bu Tina nih ya, kira-kira kamu menyampaikan pesan apa sih buat mereka? Maksudnya sebelum memasuki rumah Iya. tangga tuh apa sih mungkin 1-2 hal yang paling penting deh dalam mempertahankan, karena badai pasti datang. Pasti. Badai itu udah yang hal yang nggak terjadi, nggak ada, Nggak mungkin. nggak mungkin. Jadi tipsnya apa? Kalau aku sih memberikan nasihat, mungkin bisa menjadi masukan juga buat teman-teman muda yang mungkin lagi berencana berumah tangga. Yang pertama itu kita harus doa dulu sama Tuhan. Kita minta petunjuk sama Tuhan. Maksudnya Tuhan, inikah jodoh aku dan inikah saatnya aku menikah gitu. Jadi kadang-kadang ya dok, orang terpaksa menikah bisa jadi karena tuntutan usia, tuntutan keluarga atau apapun. Ayo nikah segala macam. Tapi dia nggak tanya Tuhan dulu deh. Oh, jadi keinginan sendiri ya? Keinginan sendiri dan mungkin tuntutan juga pada akhirnya udahlah, daripada gimana-gimana, menikah adalah solusi menurut mereka gitu. Tapi kalian nggak tahu bahwa pernikahan itu menyatukan dua pribadi menjadi satu yang berjalan bersamaan sampai akhirnya nanti Tuhan memisahkan gitu kan. Dan itu nggak gampang karena genetik kita berbeda, laki dan perempuan gitu, dan karakter kita juga dibentuknya dari keluarga yang berbeda. Disatukan itu nggak gampang. Jadi kalau kita belum bisa menerima hal-hal yang terburuk dari pasangan kita, mendingan jangan dipaksakan untuk menikah dulu, karena pasti dia akan melihat hal itu terus, dan itu akhirnya kalau perempuan ya, banyak kan perempuan yang disalahkan. Nah, untuk perempuan-perempuan yang muda nih, kalian udah siap belum memasuki fase Dalam yang banget. tiap-tiap disalahkan? Iya. Nggak gampang dok, apalagi misalnya masih berjiwa muda, masih egonya tuh tinggi gitu kan. Ya dokter tahu sekarang banyak perceraian tuh tinggi sekali gitu. Betul. Karena apa? Dia nggak bisa nurunin ego. Dia merasa, apalagi misalnya wanitanya berkarir, bekerja misalnya, dia kan merasa gue hidup tanpa laki-laki. Misalnya udah menikah, terus dia akan melihat kok suami gue seperti ini, udah tanpa lu gue bisa hidup kok. Menurut aku itu nggak boleh seperti itu, Mbak. Artinya jangan seperti itulah. Lebih baik seperti firman Tuhan bilang kan, sekali seumur hidup. Betul. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan itu seperti tadi dokter bilang, jalannya pasti dikasih aja walaupun badainya besar, tapi at the end-nya happy ending. Iya. Ketika kapalnya udah mau terguling, Tuhan turun tangan, nggak Yes. jadi terguling. Nggak jadi, betul. Makasih ya Bu ya atas hari ini. Dokter terima kasih, Bagus banget. Nah, ini penutup ya. Aku nanti, Bapak duduk sini Pak.
Aku wawancara bertiga sama Mikaela juga boleh. Ya deh, kalian flashback ke hari kalian menikah ya. Yes. Waktu kalian janji nih di depan Tuhan nih, dalam susah senang, ya kan, sehat ataupun sakit, sampai mau memisahkan. Buat ibu dulu deh ya, seberapa serius sih kamu menganggap janji itu? Eh, Kalau menurut saya janji itu benar-benar sesuatu yang sakral banget, dan kita kan berjanji di hadapan Tuhan gitu ya, bukan di hadapan manusia yang sekedar cuma menyenangkan telinga manusia gitu, tapi ini Tuhan mencatat dan malaikat juga mencatat apa yang kita sampaikan gitu. Dan menurut aku itu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kita langsung sama Tuhan, dan itu nggak bisa main-main sih itu bagi aku. Ya pokoknya jangan terlalu cepat ambil keputusan, semuanya harus dipikirin matang-matang karena ini untuk sampai kita meninggal nanti kita harus bareng dia terus gitu. Pokoknya semuanya harus dipikirin. Kan kalian janji sama Tuhan kan sampai mau memisahkan nih. Kalau Tuhan izinkan waktu kalian sampai mau memisahkan tuh masih panjang. Kan sama udah dari Mikaela ya. Kalian akan mengisi waktu itu sampai Tuhan mau memisahkan kalian dengan waktu itu kan mau ada kini. Mengisi waktu sampai sisanya nanti. Papanya dulu atau bareng? Emang bisa sama? Enggak sih. Pasti ada beda. Siapa mau dulu deh? Ya bahagia bersama lah. Kalau bisa tambah satu lagi cowok. Kalau mamanya masih mau. Kalau aku di sisa hidup sampai dengan nanti Tuhan panggil, yang pasti selalu berjalan bersama, bahagia bersama. Ya suka duka udah kita lewatin sebelumnya, dan itu cukup besar, dan bagi kami ini sudah menjadi menjadi kado terindah ada Mikaela, dan akhirnya sekarang tugas kita adalah membesarkan Mikaela, bagaimana Mikaela mendapatkan kehidupan yang proper dan diberkati Tuhan jadi anak Tuhan yang baik, yang sehat. Gitu. Terima kasih. Ya. Yeah, thank you. Kakak makasih ya. Kamu Ada mau di apa-apa gue